Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Syiar Indonesia yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam silsilah kajian fikih muamalah yang diselenggarakan oleh Syiar Indonesia ya, dalam rangka memahamkan pemahaman kepada kita seluruhnya, kepada masyarakat tentang yang berhubungan dengan kaitan jual beli dan yang lainnya yang berkaitan dengan muamalah. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang khiyar. Nah, ini satu istilah yang memang jarang kita dengar ya, yang kalau kita belum pernah belajar fikih muamalah, baru kita kali ini mendengar bab tentang khiyar. Ini penting yang harus kita pelajari dalam bab muamalah yang berkaitan dengan khiyar ini, karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya serta berkah atau tidaknya transaksi muamalah yang kita lakukan. Baik, khafilah yang semoga Allah muliakan, apa itu khiyar? Khiyar itu bahasa Arab ya, secara arti atau makna adalah bermakna dari ikhtiar, memilih. Jadi maknanya atau maksudnya adalah bahwasanya talabul khiyaril amrayni. Jadi ada dua pihak, baik pembeli ataupun penjual ya, yang bisa atau yang boleh melakukan khiyar. Ada boleh melakukan memilih, pilihan ya, baina imda'il aqdi au fasxihi, di antara meneruskan transaksi atau membatalkannya ya. Jadi khiyar ini antara pembeli dan penjual boleh membatalkan atau boleh meneruskan jual beli yang telah dilakukannya. Ini karena ada khiyar ya. Tapi khafila yang semoga Allah muliakan, khiyar ini ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah khiyarul majlis, khiyar majlis. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyarul aib, khiyar cacat. Kemudian ada juga khiyar tadlis, khiyar karena ada tipuan. Kemudian juga ada khiyarul ghaban. Nanti insya Allah satu persatu kita akan coba bahas ya. Saya langsung kepada jenis yang pertama. Khiyar yang pertama yaitu khiyarul majlis. Apa itu disebut dengan khiyarul majlis ya? Khiyarul majlis ya adalah bahwasanya dua orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli ya, dia boleh meneruskan dan membatalkan akad ketika mereka masih ada di majelis. Maksudnya ada di majelis adalah berada masih di tempat terjadinya transaksi jual beli tersebut. Misal kita datang ke toko. Maka selama kita ada di toko tersebut, maka itu ada di majelis. Nah, khiyar majelis berarti seorang pembeli ataupun penjual, di sini mungkin kebanyakan pembeli. Si pembeli selama dia masih ada di toko tersebut, maka dia boleh meneruskan atau membatalkan akadnya. Misal begini, seorang pembeli datang ke toko baju, kemudian dia memilih baju A misalnya ya, kemeja A atau baju B. Nah, ketika dia membeli baju itu dan diberikan uang ya, diserahkan uang kepada si penjual, terjadi akad, terjadi ijab dan qabul. Nah, maka ketika terjadi ijab qabul, maka sah jual belinya. Nah, kemudian ternyata si pembeli merasa bahwa uangnya harus digunakan untuk perkara yang lain, untuk membeli yang lain. Dan dia ingin membatalkan transaksi jual beli itu. Apakah boleh atau tidak? Maka syariat membolehkan dia atau pembeli tadi membatalkan transaksinya. Walaupun sudah terjadi jual belinya, transaksinya sudah terjadi, tapi dia boleh membatalkan transaksi tersebut. Kenapa? Karena di situ ada khiyar majlis. Ada apa? Khiyar majlis, yaitu adalah pilihan oleh si pembeli, baik bisa meneruskan atau membatalkan akad. Dan penjual tidak boleh menahan atau melarang
si pembeli untuk tidak mengembalikan barang tersebut. Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam syariat ini ada khiyar majelis. Kecuali ya, yang pertama ya, kecuali bahwasanya si penjual atau pembeli ini sebelum terjadi akad, sebelum terjadi transaksi boleh menafikan atau menggugurkan khiyar. Misal begini, sebelum terjadi transaksi kedua belah pihak sepakat kita tidak ada khiyar majelis, misal begitu. Tidak ada khiyar. Jadi kalau misalnya terjadi akad nanti sudah selesai akad tidak boleh dikembalikan. Boleh seperti itu. Kalau di antara penjual dan pembeli sebelumnya menentukan atau menafikan, menggugurkan khiyar majelis ya. Atau tadi menggugurkan. Jikalau misalnya sudah terjadi transaksi, kemudian si penjual mengatakan kepada si pembeli, Pak, mohon maaf kita tidak ada khiyar ya, karena mungkin Bapak di sini masih lama ngobrol dengan yang lainnya, Bapak masih di toko ini masih lama, tapi kita akan gugurkan khiyar majelisnya. Maka si pembeli sepakat, iya sepakat. Maka di situ dia tidak boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli kalau sudah ada penafian atau pengguguran terhadap khiyar majelis ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat ya, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, itu yang pertama adalah tentang bab khiyar majelis. Nah, kapan akhir khiyar majelis ya? Khiyar majelis berakhir ketika salah satu pihak tidak berada di atau sudah meninggalkan tempat transaksi tersebut. Misalnya si pembeli ketika dia datang ke toko ya, kemudian setelah selesai dia bayar, kemudian dia pulang atau dia kembali atau dia berlalu dari toko tersebut, maka itulah akhir dari khiyar majelis. Maka setelah dia berlalu dari toko itu, maka tidak boleh lagi mengembalikan atau membatalkan akad transaksinya jikalau memang tidak ada cacat dan lain sebagainya. Ini namanya khiyar majelis. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya transaksinya via internet atau via telepon? Kalau via telepon berarti majelisnya adalah ketika pembeli dan penjual berada di sambungan telepon itu. Selama tidak ditutup telepon itu, maka dia atau mereka berada dalam majelis. Dan ketika ditutup telepon berarti sudah berakhir majelis, maka khiyar majelisnya sudah lagi tidak berlaku. Begitupun ketika internet. Dia misalnya chatting via WA atau dia misalnya ada di aplikasi, dia chatting, ya oke, jadi saya akan beli ini dan lain sebagainya, saya transfer. Nah, kemudian ditransfer lah. Nah, maka sudah ditransfer, sudah ditutup aplikasinya, berarti khiyar majelisnya sudah tidak ada. Ya, itu yang namanya khiyar majelis ya. Ikhwan akhwat ya, Bapak Ibu, ya sahabat-sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, ini khiyar yang pertama ya, jenis khiyar yang pertama adalah khiyar majelis, yaitu si pembeli penjual boleh meneruskan atau membatalkan transaksi ketika mereka masih berada di majelis akad. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya atau jenis khiyar yang kedua adalah khiyarus syarat, khiyar syarat. Khiyar syarat ya. Khiyar syarat adalah kedua belah pihak ya, baik pembeli atau penjual, dia berhak memberikan persyaratan. Misal begini, kita bertransaksi dengan kawan kita, membeli motor misalnya, motor. Kemudian kita yang membeli mengajukan syarat. Ya, tapi di sana saat itu kita akan transaksi, kita akan beli motor itu. Tapi pembeli atau kita mengajukan syarat, Pak, syaratnya adalah ya saya membeli atau kita jadi transaksi ini kalau misalnya saya minta waktu dulu dua hari. Kenapa? Karena 2 hari ini ternyata saya harus ngobrol nanti sama istri. Nah, istri nanti pulangnya besok misalnya seperti itu. Maka ketika 2 hari inilah saya minta waktu, minta khiyar syarat. Nah, kalau misalnya 2 hari ini tidak ada halangan, maka diteruskan transaksinya. Kalau tidak, maka mohon maaf, saya akan batalkan transaksi ini. Nah, maka disitulah berlaku khiyar syarat. Jadi boleh, misalnya si penjual, ya saya terima. Nah, maka ketika sebelum 2 hari itu berlalu, maka si penjual tidak boleh memaksa si pembeli untuk meneruskan jual belinya. Kenapa? Karena di situ dia telah mensyaratkan, si pembeli tadi telah mensyaratkan kepada penjual agar menangguhkan 2 hari untuk melanjutkan atau
membatalkan transaksi tersebut. Maka inilah disebut dengan apa? Khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini ya adalah sebagaimana ini syar'i disyaratkan, dibolehkan oleh syariat ya, yaitu ada sebuah hadis ya dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu ya, dari hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim, bahwasanya kaum muslimin ini adalah berdasarkan syarat-syarat yang mereka buat ya, illa syartan harramallah aharrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram ya. Maka selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka syarat itu harus ditunaikan ya, harus dipenuhi oleh pihak yang diberikan syarat kepadanya ya. Tapi khafilah yang semoga Allah muliakan, itu dua jenis khiyar ya, yaitu khiyar majelis dan khiyar syarat. Khiyar majelis tadi dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW dari Hakim bin Hizam, beliau pernah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa, bahwasanya dua orang yang bertransaksi, pembeli dan penjual, mereka berada dalam khiyar selama mereka belum berpisah, begitu ya. Jadi intinya adalah itu dalil tentang khiyar majelis. Yang kedua tadi khiyar syarat ya, yaitu penentuan syarat dari pembeli atau penjual dalam meneruskan atau melanjutkan transaksi dalam beberapa hari, dalam beberapa saat. Nah, ketika hari itu sudah berlalu, maka sudah batal khiyar syarat tersebut. Tapi selama hari itu, waktu itu masih berlaku, maka masih boleh meneruskan atau membatalkan akad transaksi tersebut. Khafilah yang semoga Allah muliakan ya, masih ada jenis yang lain ya, syarat-syarat khiyar-khiyar yang lain. Insyaallah kita lanjutkan di materi atau pertemuan selanjutnya ya, karena terlalu panjang jikalau kita lanjutkan saat ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas jenis khiyar yang lain. Baru ada dua insyaallah ya, khiyar majelis dan khiyar syarat ya. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.